ku perlukan, ku datang juru selamat, berkah setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkah, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan doa penerangan atau iluminasi dari Roh Kudus. Tapi saya ingin kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama dengan lembut, kita katakan saat ini, di jam ini, setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkah. Ku datang juru selamat, bersabdalah. Ku datang juru selamat, bersabda. Ku datang juru selamat, ku datang juru, berkatilah, berkatilah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema kita minggu ketiga ini masih turunan dari tema besar di bulan Juni ini. Tema bulan Juni ini adalah kita sedang merenungkan tentang Allah Roh Kudus dan hidup kita sehari-hari. Minggu lalu, saudara yang hadir mungkin masih ingat, kita merenungkan dari 1 Petrus 4 ayat 7-11 mengenai karunia rohani. Di ayat itu mengatakan, Petrus bilang, kita ini sudah di bagian akhir dari zaman akhir. Jadi zaman akhir tapi sudah bagian akhir. Ya, zaman akhir dan bagian akhir, oleh karena itu dia bilang, yang pertama adalah kamu harus berdoa. Karena ayat 7 dikatakan akan banyak hal-hal yang mengagetkan yang membuat kita nggak nyaman. Di Indonesia juga sekarang terjadi seperti itu. Tetapi Petrus bilang kalau situasi itu datang, maka kamu harus tenang, kuasai hidupmu supaya kamu bisa berdoa. Lalu hal kedua yang dikatakan lagi adalah bahwa
soal hospitality. Dia bilang kamu harus ramah, ya, ramah tamah, ya, sebagai sesama anggota gereja, sebagai komunitas Kristen, kamu harus ramah, tapi ramahnya jangan bersungut-sungut. Artinya ramah yang tulus. Lalu yang ketiga dikatakan adalah harus punya kasih. Tadi sudah disinggung juga dalam bacaan kita soal kasih, tapi lagi-lagi kasih yang sungguh-sungguh. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Lalu dikatakan lagi setiap orang, bukan hanya yang bertugas di mimbar ini, ya, adalah tiap-tiap orang itu adalah pelayan Tuhan. Jadi kita ini harus melayani Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan kita apa? Spiritual gift, karunia rohani. Dan itu harus digunakan untuk melayani sesama. Ya. Dan kalau kita melayani dengan karunia, itu harus dengan kekuatan dari Roh Kudus, kata Petrus. Supaya misi itu tujuannya cuma satu, supaya kemuliaan Tuhan saja. Begitu ya. Jadi kita bicara kemarin tentang karunia rohani, ya, yang dimiliki oleh setiap kita yang harus kita gunakan untuk melayani. Di mana saja, di gereja dan lain sebagainya. Hari ini kalau kemarin kita bicara tentang karunia roh dan bagaimana aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari, hari ini kita akan belajar tentang buah roh. Jadi kalau ada Roh Kudus, kita itu punya karunia roh, tapi kita juga karunia roh itu belum ada apa-apanya. Karena orang bisa juga melayani dengan karunia roh, tetapi sebenarnya dia hidupnya tidak menghasilkan buah roh. Akhirnya karunia itu digunakan hanya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Itu peringatan dari Petrus. Oleh karena itu hari ini kita belajar tentang karakter asli dari orang yang sudah itu kadang-kadang ya hanya filter. Ya. Tahu filter ya? Filter itu adalah tampak dari luar, benar ya? Kalau istilahnya itu hanya fenomena. Jadi saudara-saudaraku, itu bukan artinya menyembah itu bukan artinya ketika SL di sini bilang saudara berdiri, saudara angkat tangan, ya, saudara bernyanyi, bertepuk tangan, ya. Saudara jangan pikir itu saudara sedang menyembah. Betul sebenarnya itu bisa berarti menyembah juga. Tetapi saya mau katakan benar menyembah tapi itu baru fenomena. Fenomena tahu ya apa yang terlihat di permukaan. Tetapi Roma 12 mengatakan ibadah yang sejati bukan itu. Harus dicocokkan dengan ibadah dari Senin sampai Sabtu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu sebenarnya ibadahmu yang sejati. Nah saudara-saudaraku, kalau Senin sampai Sabtu ternyata buah Roh Kudus itu, apa buah Roh Kudus itu nanti kita lihat enggak muncul, jangan-jangan ibadah kita itu hanya sebuah fenomena aja. Ya, karena ibadah kita itu bukan hanya ibadah secara ritual setiap hari Minggu, tapi ibadah secara aktual, sama-sama al belakangnya. Tetapi aktual itu adalah ya kehidupan setiap hari. Ya, benar apa benar? Terima kasih saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, kalau bicara soal filter, belum lama, atau kapan ya, mungkin tahun lalu, saudara tahu Pendeta Reo, dia baru ulang tahun ya. Pendeta Reo ini di sini berkhotbah. Lalu memang dia kan orangnya suka foto-foto ya. Baik foto selfie maupun ayo foto rame-rame gitu. Satu saat waktu dia khotbah di sini, terus dia foto-foto pakai kameranya. Lalu kameranya setelah dia foto dia share termasuk ke saya. Ya, buka. Lalu saya lihat foto saya saudara-saudaraku di situ di hasil jepretan kameranya dia. Memang kita selalu bilang kamera Bang Reo itu kamera jahat. Karena orang jadi bagus banget gitu ya, kamera sadis. Lalu saya lihat ya biasa dong kalau kita lihat foto kan kita lihat diri kita sendiri ya. Itu dulu kan. Terus saya lihat terus saya giniin, "Wih, kenapa gue jadi begini? Gue yang tembem kok jadi tirus. Ya, muka saya tuh jadi halus banget dan kelihatan lebih muda. Padahal ini lagi foto rame-rame nih di sini gitu. Ya kan? Wah, itulah
filter gitu. Ya, kalau filter dimatiin, ya wajah aslinya yang kelihatan. Ya. Dan secara rohani tadi sudah dikatakan, kadang-kadang kita juga cenderung memakai filter. Ya, filter apa? Filter bahasa santun di gereja atau di persekutuan. Ya. Filter dengan senyuman yang ramah. Ya, kita aktifkan karunia pelayanan kita, tapi itu hanya sebagai filter di atas panggung. Kita nyanyi luar biasa, ya. Kita menyambut jemaat dengan hangat kalau sebagai penerima jemaat, atau berkhotbah dengan berapi-api kalau dia pendeta. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, gimana kondisi saudara dan saya ketika hari Senin besok tiba? Bagaimana kita dipandang orang ketika masuk ke rumah kita, ke komplek kita, ketika besok hari Seninnya kita kerja, apakah orang tetap merasakan kenyamanan ketika kita hadir? Dan hari ini Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia akan menjadi sebuah perikop tantangan buat kita untuk menjadi Kristen yang genuine, Kristen yang asli tanpa filter. Kita akan belajar bahwa Roh Kudus itu enggak tertarik dengan kemasan luar atau sekedar kehebatan karunia pelayanan kita. Yang Roh Kudus kejar dan rindukan, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, adalah proses pembentukan karakter asli yang lahir dari pimpinannya. Nah, mari kita baca lagi ayat ini, sepertinya sudah tadi udah disinggung sudah dibacakan, tapi kita baca sekali lagi cepat saja, yaitu Galatia 5 ayat 16 ayat 26. Saudara boleh buka di sini, tapi boleh lihat juga. Oke, kita baca ya. Udah siap belum? Udah siap ya? Oke. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Jadi ada dua keinginan nih katanya. Keinginan roh dan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu mau memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di 3 ayat ini dia membuka dengan hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh, dan ditutup lagi oleh kata dipimpin oleh roh. Selanjutnya ayat 19. Perbuatan daging itu nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, yang banyak itu ternyata masih belum cukup. Dikatakan dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat dalam bagian kerajaan Allah. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa? Ada yang udah hitung ada berapa? Ada 9. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan jikalau kita, diulang lagi, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Mari ya kita unpack sedikit, ya, kita eksposisi. Sambil kita buka nih gorden kehidupan rohani kita. Kita mau lihat ke dalam saudara-saudaraku.
Dan hal yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus dari ayat ini, ternyata di dalam diri manusia, termasuk orang Kristen, ada yang namanya battle. Betul ya? Pertempuran. Pertempuran antara keinginan apa? Daging dan keinginan roh. Daging itu di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah sarx. Sarx itu 80-90% kalau ada di ayat Alkitab itu menunjuk ke hal-hal yang negatif. Ya, seperti yang tadi sudah kita sebut. Jadi Paulus ini memulai dengan sebuah komando yang tegas. Dia bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian di ayat 17 beliau menjelaskan bahwa sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena semua keduanya bertentangan sehingga benar ya kita sebenarnya mau mengasihani orang. Tapi kadang-kadang karena keinginan daging kita nggak jadi kasihan sama orang. Itulah maka Paulus bilang sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudaraku, kata bertentangan di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah antikemai. Antikemai itu digambarkan seperti dua pasukan besar dari dua negara yang sedang berhadap-hadapan dan siap berperang, siap battle untuk mengalahkan satu sama lain. Jadi itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus dengan bertentangan, peperangan. Jadi dalam diri kita ini memang selalu ada peperangan yang hebat antara keinginan daging dan keinginan roh. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Sekalipun demikian kita tetap berperang. Betul ya saudara? Hidup Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah sebuah kehidupan yang otomatis bebas dari godaan dosa. Ada amin? Ya, karena iblis masih menguasai dunia ini. Sebaliknya hidup dalam roh adalah sebuah medan pertempuran batin yang real. Dan terjadi setiap hari di dalam diri kita. Kita harus menyadari ini. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma 7 ayat 15, dia ngaku. Dia bilang sebab apa yang aku perbuat aku gak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Jangan saudara dan saya. Paulus pun merasakan bahwa dia selalu batinnya tuh berperang antara keinginan dagingnya dengan keinginan roh. Padahal dia udah bertemu Yesus ya. Dia aja bertemu Yesus masih ada peperangan batin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Dan di ayat di Roma 7 juga sebentar, cepetan saya. Oh nggak ada di sini ya. Di ayat 21-23 Roma 7 kalau saudara baca dia katakan betapa hebatnya peperangan batin yang beliau alami. Antara keinginan untuk berbuat baik dengan hukum dosa yang bekerja di anggota tubuhnya. Saudaraku, berapa banyak di antara kita, bahkan mungkin hampir semua kita, bahkan semua jemaat Kristen hari ini yang mengalami stres rohani. Karena kita merasa menjadi Kristen kayaknya gagal. Ya, kenapa? Karena kok saya masih ingin melakukan dosa itu lagi. Saya bawaannya pengen marah terus. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan otomatis saya menjadi peramah. Tetap saya menjadi pemarah. Bahkan seringkali saya ingin balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada saya. Seringkali kita jadi bertanya sama Tuhan nih sebagai orang yang beriman. Tuhan, kalau Engkau tahu bahwa saya ini lemah, kenapa sih Engkau nggak ubah saya aja menjadi orang yang secara otomatis selalu ingin berbuat baik? Kenapa Engkau nggak matiin aja keinginan dosa di dalam diri saya?
Dan itu sebenarnya pertanyaan yang jujur ya. Kalau bisa begitu kan kita aman ya. Kita nggak akan berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudaraku, saya mau menyebut ini adalah seorang pendeta yang juga apologet, namanya Dr. Frank Turek. Saya follow dia, saudara boleh follow dia, ya. Jadi short ya, pendek-pendek tapi luar biasa. Ya, saya banyak diberkati dan pada satu diskusi dia suka diskusi, ya, diskusi kayak begini dan orang bertanya sama dia. Lalu pada satu kesempatan dia ditanya oleh seorang gadis remaja putri yang masih remaja, ya, namanya Lesi. Lesi bertanya begini sama Dr. Turek. Ya. Lesi bilang begini, Dr. Frank, kalau Tuhan itu maha tahu, kalau dia maha kuasa, kenapa enggak sejak awal dia mencegah setan untuk tidak menciptakan dosa terus? Tuhan maha kuasa, tapi dia membiarkan setan itu setiap hari menciptakan dosa. Bukannya segalanya akan lebih baik kalau itu dicegah aja dari awal oleh Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang jujur dari seorang remaja putri. Dan mendengar pertanyaan itu, Dr. Frank bilang tersenyum dan balik tanya kepada si namanya Lesi. Ya, saudara lihat di Instagram, nanti saudara cari ada. Dia bilang, Lesi, pertanyaan kamu tuh sebagai seorang muda itu bagus sekali. Dia bilang gitu ya. Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu sama kamu. Kenapa waktu kamu kapan terakhir kali buat dosa, ya, Tuhan gak stop kamu? Lalu Lesi jawab, ya kenapa ya Pak ya, tapi yang saya tahu memang soal free will, soal kebebasan. Ya kurang lebih seperti itu ya dokter, dia bilang gitu. Tetapi tetap pertanyaan saya, dia bilang, memang itu soal kehendak bebas saya atau pilihan saya. Tapi kalau Tuhan sudah tahu dari awal bahwa semua kerusakan ini akan terjadi, kenapa enggak dia langsung menyetopnya saja? Saudara-saudaraku, jawaban dari Dr. Frank Turek ini yang perlu kita renungkan. Dia katakan begini, Lesi, Tuhan mengizinkan hal yang jahat itu terjadi karena dia sanggup mendatangkan kebaikan yang luar biasa bahkan dari kejahatan yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu bisa melahirkan kebaikan dari kejahatan. Sebelum saya lanjutkan jawaban dari Dr. Turek, saudara tahu cerita tentang Yusuf, anaknya Yakub yang ke-11? Dia itu kan mengalami kejahatan, betul ya? Oleh siapa? Oleh abang-abangnya sendiri. Abang-abangnya cemburu, akhirnya dia mau dibunuh. Tapi si Ruben yang paling besar, jangan dibunuhlah. Akhirnya dia dimasukin ke sumur kering. Tapi akhirnya ada pedagang keturunan Ismail lewat, lalu dijual, betul ya? Tega ya, abang-abangnya ini dijual, lalu dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia dibeli lagi jadi budak, tapi kita tahu ceritanya ya, dia karirnya ternyata menanjak. Sampai akhirnya dia jadi pemimpin di Mesir. Satu saat, singkat cerita, satu saat Israel kelaparan, lalu akhirnya mereka beli makanan ke Mesir. Tapi singkat cerita akhirnya ketahuanlah, akhirnya Yakub dan seluruh anak-anaknya pindah ke Mesir dan di situ hidup nyaman, betul ya? Dan pada satu saat bapaknya mati. Kakak-kakaknya jadi takut. Ya, kakaknya takut, waduh jangan-jangan papi udah mati, si Yusuf ini balas dendam. Sehingga pada satu saat setelah papinya mati, dia datang, Yusuf tolong kamu jangan dendam sama kami gitu. Ya. Lalu apa kata Yusuf? Ya, Yusuf katakan, saya bacain ya, dalam Kejadian, saudara boleh buka juga, Kejadian 50 ayat 20. Ya, ketika kakaknya itu gundah, gelisah dan takut, lalu apa kata Yusuf? Abang-abangku, ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
Ya, jadi manusia mereka-rekakan jahatnya. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Benar kata Dr. Turek ya, bahwa memang kejahatan itu bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan kebaikan. Kalau enggak mungkin bangsa Israel itu habis sudah digencet sama Mesir. Padahal juru selamat datang dari Israel. Tetapi untuk mencapai di situ kadang-kadang Tuhan memakai kejahatan yang direka-rekakan bukan oleh Tuhan ya. Dibilang apa? Reka-rekakan kamu manusia kejahatan. Tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Saudara-saudaraku, Yesus itu juga mengalami banyak kejahatan. Yang pertama oleh muridnya yang berkhianat, namanya Yudas. Bayangin ya, murid yang dekat, ya, udah gitu dicium lagi sebelum diserahkan kepada tentara untuk dibunuh. Kejahatan kan? Belum lagi siapa? Pemimpin agama semua meminta supaya Yesus itu dihukum dibunuh padahal dia nggak bersalah. Jahat ya orang-orang ini. Ini kalau sekarang adalah seorang majelis agama, seorang pendeta, seorang apa. Tetapi mereka karena nggak suka sama Tuhan Yesus, mereka jahat. Dikasih ke pemerintahan. Pontius Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Bahkan ada dia cuci tangan ya. Dia cuci tangan karena gue nggak mau. Tapi dia yang membiarkan Yesus itu disalib. Yudas itu dirasuki oleh iblis katanya. Jadi kerasukan iblis manifestasinya nggak harus trans, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang jahat. Semua orang ini jahat mengkhianati Yesus. Tetapi Allah menggunakan ini semua untuk kebaikannya. Ketika Yesus disalib, maka dia menanggung hukuman dosa seluruh isi dunia. Bukankah ini sebuah kebaikan? Ya, jadi ini yang dimaksudkan oleh Dr. Turek ketika dia menjawab Lesi, dia katakan kejahatan itu dari kejahatan manusia itu Allah bisa membuat sebuah kebaikan. Lalu Dr. Frank ini melanjutkan, dan yang paling penting Tuhan itu ingin menciptakan sebuah alam semesta di mana manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Dia mau mencintai apa tidak? Dia mau taat atau tidak? Itu adalah satu anugerah manusia, free will, betul ya? Ya, kalau manusia nggak punya free will, maka dia bukan manusia, tapi robot. Jadi satu-satunya cara supaya cinta yang sejati, cinta yang genuine itu bisa ada di dunia ini adalah dengan memberikan kebebasan untuk memilih. Dan ketika Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, free will, free choice, maka secara logis dia harus membuka ruang bagi kemungkinan adanya terjadinya kejahatan di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi bagi Tuhan itu menciptakan manusia yang bermoral, yang punya kebebasan untuk mencintai, karena free will itu lebih berharga daripada menciptakan dunia yang steril. Karena dunia yang steril itu berarti ya semua baik tapi bukan karena ada kebebasan, bukan karena ada pilihan, tetapi ya seperti robot. Tuhan tidak menginginkan dunia ini dipenuhi dengan robot karena dunia yang berisi robot tidak akan pernah tahu apa arti cinta yang sejati. Tidak akan pernah mengerti apa itu moralitas. Tetapi dia memberi kapasitas kita untuk memilih, free will, free choice, untuk melakukan melalui pilihan yang bebas itu, alam semesta ini baru bisa ada cinta yang tulus. Kalau nggak ada pilihan antara yang baik dan jahat, maka saudara nggak bisa tahu apa arti kasih, betul ya? Kasih itu kan sebuah pilihan, saudara mau ngasih apa tidak. Nah,
Saudara-saudaraku, prinsip yang penting adalah kembali lagi bahwa di dalam diri setiap manusia termasuk orang percaya itu selalu harus ada peperangan batin. Adalah peperangan antara keinginan dosa dengan keinginan roh. Ya, keinginan roh. Itu adalah prinsip yang pertama. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak mencabut free will itu dalam diri kita. Kebebasan untuk memilih sebagai orang Kristen. Dia juga enggak hapus keinginan daging, SARS itu tetap masih ada. Karena tidak selalu negatif. Saudara punya hasrat untuk makan, ya benar dong, baik ya. Tapi ketika saudara hasrat makan saudara menjadi berlebihan, itu menjadi sebuah kejahatan. Karena bisa membahayakan kesehatan. Hasrat seksual itu juga adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika hasrat itu tidak dipergunakan dengan baik di luar pernikahan, maka itu menjadi sebuah kejahatan dan seterusnya. Dan Tuhan tidak mencabut kebebasan memilih itu. Keinginan daging juga tetap masih ada, bahkan godaan iblis itu tetap ada. Kenapa dia adakan itu? Karena dia ingin kita ini dengan kebebasan memilih kita, karakternya terbentuk sebagai anak Tuhan. Karakter yang bisa dilihat dari buah Roh Kudus yang ada 9 tadi. Karakter asli kita bukan karena filter, tetapi karena keputusan yang nyata dari kita sendiri. Kita bukan robot. Oleh karena itu firman Tuhan menguatkan kita bahwa adanya peperangan batin di dalam hati kita, justru itu adalah sebuah tanda yang otentik bahwa Roh Kudus itu hidup dan sedang bekerja di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, hal yang kedua, kalau dalam diri kita ini ada peperangan batin, berarti kita harus apa adanya. Realitas harus kita hadapi dengan jujur. Dan di sini Paulus memberikan peringatan yang sangat keras yang menjadi poin kedua kita. Bahwa kita harus menanggalkan filter kedagingan. Kita hidup bukan tidak dengan filter lagi, tetapi apa adanya. Semua kedagingan itu harus kita tanggalkan. Coba kita lagi di ayat 19 ayat 21. Perbuatan daging itu telah nyata. Ini saya kategorikan lagi. Yang pertama adalah percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Itu adalah dosa seksual. Kemudian dikatakan penyembahan berhala, sihir. Itu adalah dosa religius atau dosa okultisme. Termasuk juga horoskop. Masih ada nggak yang suka baca horoskop? Hah? Ini yang youth, remaja? Ya. Kan cuma selewatan, kan suka nongol-nongol. Sekarang nggak ada lagi kayaknya ya. Kalau dulu kita di majalah selalu ada ya. Kalau yang jelek-jelek kita nggak mau baca, tapi yang bagus-bagus kita baca. Oh, kamu akan naik, kamu akan berhasil dan lain sebagainya. Tapi hari ini itu adalah termasuk dosa religius. Lalu ada dosa relasi. Di situ adalah perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini dosa relasi. Tapi nggak cukup itu. Dibilang dan sebagainya. Saudaraku, kalau saya balikin gini, saya tanya sama saudara, coba interaktif sedikit ya. Sebutkan, jangan nyontek, ya. Perbuatan daging itu apa aja? Ayo. Susah banget kayak nggak pernah. Udah nggak usah yang tadi, yang biasa kalian lakukan setiap hari, pasti ada dong. Iri hati, apalagi marah. Susah banget ya nyebutin dosa diri sendiri ya. Ternyata ya. Mesti lihat-lihat ngintip-ngintip Alkitab, padahal lihat aja diri sendiri. Setiap hari juga banyak perbuatan daging, betul? Tapi itulah manusia, saudara-saudaraku, termasuk saya. Ya. Dan itu sebabnya Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus dan sebagainya.
Berarti selain dosa-dosa ini yang banyak masih bisa ditambahin. Ya. Dosa-dosa saudara yang nggak ada di sini tambahin aja sendiri, masukin. Yang saudara lupa tadi begitu ditanya bengong perbuatan daging itu apa ya. Dia lupa. Padahal dalam seminggu udah berapa banyak perbuatan daging atau dosa yang saudara-saudaraku dan saya perbuat. Jadi ini sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan, artinya jamak. Banyak sekali saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, kita ini adalah prinsip bahwa Yesus, bukan prinsip, Yesus sendiri pernah memberikan peringatan yang sangat keras di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Di sana tertulis bahwa pada hari terakhir banyak orang yang datang kepadanya. Berarti ini adalah perbuatan daging yang dibungkus dengan perbuatan rohani, gitu ya. Yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan termasuk pendeta. Dia bilang gini, Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu. Ya, artinya bernubuat itu artinya berkhotbah seperti saya. Bayangkan saya misalnya pada saat nanti ngadap Yesus bilang, Tuhan saya kan berkhotbah. Saya mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Kurang spektakuler apa karunia yang saya pilih? Ketika saya berkhotbah, ratusan ribu, puluhan ribu orang datang. Tetapi apa jawab Yesus di dalam Matius itu? Aku tidak mengenal kamu. Lalu dibilang, nyala engkau dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang udah melayani luar biasa di dunia. Udah mujizat dan lain sebagainya disebut pembuat kejahatan oleh Tuhan Yesus. Kenapa ditolak? Karena semua itu hanyalah sebuah filter rupanya, bukan asli di dalam hatinya. Tapi itu hanya sebuah filter karunia pelayanan. Tetapi karakter asli mereka adalah dipenuhi dengan perbuatan daging. Motivasinya adalah untuk supaya namanya dimuliakan, bukan nama Yesus. Supaya setiap orang yang lewat dia langsung cium tangan. Atau untuk mendapatkan uang, sehingga banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang kaya. Itu adalah perbuatan daging, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku, ini adalah tamparan keras bagi kita semua, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Karunia rohani tanpa karakter rohani, buah Roh Kudus, ternyata adalah sebuah kepalsuan rohani. Dan hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu menuntut kita untuk menanggalkan filter kepura-puraan. Baik itu di rumah, di gereja, di tempat kerja, atau dimanapun komunitas harian kita. Saudaraku, itu adalah hal yang kedua. Maka jika karunia rohani tanpa karakter rohani adalah sebuah kepalsuan, maka Tuhan menginginkan segala perbuatan daging tadi yang merusak itu tidak ada di dalam hidup kita. Dia rindu kita memunculkan sesuatu yang ya asli apa adanya, yang tulus, tetapi yang tulus itu tumbuh dari dalam keluar secara natural. Bukan dibuat-buat, bukan jadi filter atau pentopeng. Ya. Dan itu bisa terjadi kalau kita melekat kepada Kristus. Ya. Dan mari kita lihat poin yang ketiga, saudara-saudaraku, yang diajarkan Paulus bahwa menampilkan karakter asli. Bagaimana kita menampilkan karakter aslinya. Tapi aslinya udah yang bagus, bukan yang jelek-jelek. Yaitu buah roh yang otentik. Dikatakan buah roh adalah ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang hukum yang menentang hal ini. Dan yang terbesar biasanya apakah? Kasih. Nanti kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ya.
Tapi saudara-saudaraku, saya mau memberitahu juga bahwa ini kalau tadi perbuatan daging itu jamak banyak dan bisa ditambahkan ke dalamnya. Tetapi kalau buah Roh Kudus itu adalah satu. Jadi ini adalah bukan sebuah pilihan. Tetapi ibarat buah, ini adalah buah yang satu tapi ada 9 rasa. 9 rasa inilah yang harus kita kejar. Karena kata buah di dalam kalimat ini adalah singular atau tunggal. Jadi sekali lagi artinya ini adalah sebuah 9 sifat yang mulia, virtue kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Bukan buah-buah, tetapi buah. Mereka satu kesatuan, paket yang tidak terpisah, yang bisa kita pilih. Ini adalah satu buah 9 rasa. Saudaraku, bayangkan buah apa aja, misalnya buah apel, buah mangga, dan lain sebagainya. Saudara hanya bisa makan, tapi pernah gak saudara berpikir, kalau buah itu kan gak muncul dengan sendirinya. Betul ya? Untuk dia muncul harus ada apa? Dahan. Harus ada ranting. Benar ya? Dan rantingnya itu harus nempel pada pohon. Karena pohon itu yang akan memberikan nutrisi dan akhirnya daun-daunnya menjadi tunas, bertumbuh menjadi buah. Betul ya? Itu adalah ilustrasinya. Maka karakter asli Kristen atau buah Roh Kudus itu juga gak bisa terjadi begitu saja. Tetapi dia harus harus terjadi kalau kita melekat pada Kristus. Ada amin? Ya, jadi buah itu akan timbul di dalam hidup kita kalau kita melekat kepada Kristus. Karakter asli Kristen atau buah roh tidak diproduksi dengan cara yang dipaksa secara hukum moralitas, ini namanya legalisme, bukan juga karena legalisme, tapi melainkan dia tumbuh secara alami ketika kehidupan kita melekat erat pada Roh Kudus. Ya, katakan kiri kananmu, melekat pada Roh Kudus. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dengan sendirinya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bahkan Yesus mengatakan lagi, akulah pokok anggur dan kamu adalah, kita ini adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia akan berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi harus melekat kepada Kristus. Sebuah ranting itu kita ini kan ranting, kita ini carang. Tapi kita nggak perlu stres berjuang untuk menghasilkan buah. Ranting itu hanya tinggal melekat saja, memastikan dirinya melekat pada pohon anggur, maka aliran nutrisi, dalam hal ini nutrisi rohani dari Roh Kudus itu akan membuat buah itu bertumbuh lebat dan banyak. Dengan sendirinya. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, kita nggak perlu berusaha menjadi orang sabar, menjadi pengasih, atau apalagi tadi ada 9, penguasaan diri dengan kekuatan kedagingan kita sendiri. Nggak akan pernah bisa. Kalau kita berusaha diri, ujung-ujungnya kita stres, burn out, lelah rohani. Tapi yang kita lakukan adalah datanglah kepada Roh Kudus setiap hari, akui saudara lemah, izinkan dia mengalirkan kekuatannya untuk menguasai Anda. Karakter asli yang penuh kasih, lemah lembut, menguasai diri, akan otomatis terpancar secara alami dalam hidup saudara. Yaitu ketika saudara dan saya intim dengan Roh Kudus dan dibangun tanpa kepura-puraan. Amin. Jadi kita harus melekat kepada Roh Kudus.
Kita harus menghabiskan waktu banyak dengan firman Tuhan. Kita harus menghabiskan waktu banyak setiap hari di dalam doa. Kita harus taat kepada apa yang Kristus katakan. Lalu Paulus bilang tadi berjalan dalam roh. Maka buah roh itu akan menjadi sebuah hasil yang natural, yang alami, yang tidak dibuat-buat di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku, soal filter rohani ada cerita tentang seorang wanita yang cukup terkenal. Ini katanya cerita asli, saya baca dari buku, tapi tidak disebut namanya. Ya, dia itu adalah seorang tiktokers atau vlogger gitu ya, yang selalu melakukan live streaming. Mungkin kalau kita kenal seperti Bunda Korla gitu-gitu ya, itu kan dia selalu live streaming. Ya, tapi ini bukan tentang dia. Tetapi wanita ini supaya dia terlihat baik, terlihat cantik, dia selalu menggunakan filter kamera yang canggih. Seperti saya tadi, dia kelihatan cantik seperti gambar tadi yang di awal ya. Dia terlihat cantik, terlihat muda dan baik. Dan setiap dia live, dia harus nyalakan itu. Sehingga dia tampaknya seperti model papan atas. Bahkan banyak pujian di komen-komen. Ya. Banyak lope-lope gitu ya. Bahkan dia dapat kalau di TikTok dapat gift ya, dapat uang dan lain sebagainya, dan dia sangat menikmati kepopulerannya di balik filter yang dia pakai. Namun pada satu hari ada masalah dengan aplikasinya ketika dia sedang live asik menyapa para penggemarnya dalam sebuah siaran langsung. Tiba-tiba aplikasi beauty atau apa di kameranya itu mati, glitch gitu. Ya. Hanya dalam hitungan detik tanpa dia sadari filter digitalnya itu mati total. Dan wajah aslinya kelihatan. Ya. Ternyata wajahnya itu jauh lebih tua dari yang kelihatan. Dan dia terlihat lelah. Dan terlihat apa adanya di hadapan jutaan penontonnya. Tiba-tiba yang komen berhenti. Yang tadinya tapi tiba-tiba berhenti. Lalu mulai lagi komen, tetapi isinya bukan pujian tetapi cemoohan. Ternyata wajah kamu asli seperti gini. Selama ini kamu membohongi saya dengan filter. Dan akhirnya, kenapa komennya begini? Dia panik, dia luar biasa panik, asli gua kelihatan, dia malu, akhirnya dia langsung matiin live-nya itu. Dia stres, ya, karena dia udah terbiasa dipuji, dikasih duit banyak, dikasih lope banyak, ya. Tapi itu semua kan karena filter yang dia lakukan. Dia belum siap orang-orang itu untuk melihat dia sebagaimana aslinya. Saudara-saudaraku, cerita ini, ilustrasi ini mencerminkan pergumulan rohani bagi banyak orang Kristen hari ini. Kita seringkali begitu sibuk membangun filter kesalehan, kebaikan di hadapan orang lain supaya kita dianggap seorang Kristen yang baik. Jalannya juga beda. Nawar sayur juga pakai bahasa roh. Ya, tukang lain, siwara sekali semuanya. 50 seikat. Itu ceritanya Bang Andi begitu ya, ingat ya. Jalannya aja mungkin seperti tidak nampak. Tapi semua itu ternyata hanyalah sebuah filter kesalehan. Tapi hari ini kita diingatkan Allah Roh Kudus tidak pernah bisa dibohongin. Dikelabuhi oleh filter digital. Dia bisa melihat, menembus ke dalam. Amin. Realitas karakter kita yang paling dalam, yang paling asli. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, Bapak-bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi, karunia rohani, spiritual gift, itu menentukan apa yang kita lakukan di mimbar ini, di altar ini.
Tetapi ada hal yang terpenting, yaitu karakter rohani. Buah roh itulah yang sesungguhnya menentukan siapa diri kita yang sesungguhnya, yang aslinya di hadapan Tuhan. Karunia rohani, talenta yang kita miliki adalah untuk pelayanan. Tetapi karakter rohani atau buah Roh Kudus itu adalah kehidupan kita yang sejati. Jadi saudara, di akhir renungan kita ini, mari kita merenungkan pertanyaan reflektif ke dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudaraku, jika hari ini Roh Kudus tiba-tiba mematikan seluruh filter pelayanan dan kesalehan lahiriah kita, kira-kira karakter asli apa yang akan dilihat oleh orang lain? Keluarga kita, rekan kerja kita, dan terutama dilihat oleh Tuhan. Kalau filter rohani kita itu mati, apakah yang muncul itu buah roh yang manis? Atau justru perbuatan daging yang pahit, yang merusak kita dan orang lain? So di sisa waktu, masa yang Petrus katakan udah tinggal sebentar lagi, dan saya percaya Tuhan Yesus gak lama lagi akan datang. Mari kita semua membuat sebuah keputusan rohani yang radikal. Mari kita lepaskan, jika sadar atau tidak sadar, kita memakai topeng kepura-puraan. Filter rohani, lepaskan semua itu. Kalau saudara punya konflik batin, para pemusik boleh maju ke depan. Akui setiap konflik batin saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara sebenarnya punya kemarahan, sehingga pelayanan saudara itu hanya sebuah filter, atau saudara masih dengan kesombongan, ego, maka akui dan minta kekuatan di bawah salib Kristus untuk menanggalkan semua keinginan daging itu. Mintalah Roh Kudus yang mengambil alih kemudi hidup saudara. Dan biarlah melalui kuasa dan karunia Roh Kudus, hidup kita ini diubah dari dalam keluar. Sehingga yang terpancar dalam hidup kita adalah kekristenan yang otentik, yang genuine, yang berdampak bagi sesama, berdampak bagi dimuliakannya nama Tuhan Yesus, dan tanpa filter di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Sebab hanya bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Silakan bersaat teduh sejenak. Saudara renungkan firman Tuhan, kalau saudara mau berdoa komitmen, silakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
tiada janji seperti yang ada padamu. Yuk kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Allah surgawi, Allah yang maha kudus dan penuh belas kasihan, kami tertunduk di hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan telanjang di hadapan-Mu. Firman-Mu hari ini telah menguliti dan mengingatkan setiap kami bahwa Engkau tidak pernah melihat apa yang tampak di depan mata manusia, tetapi Engkau melihat langsung ke dalam kedalaman hati kami. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami lebih sibuk mempercantik filter rohani kami di hadapan manusia daripada membangun karakter asli dari Roh Kudus di hadapan-Mu. Ampuni kami jika di balik karunia pelayanan yang sudah Engkau titipkan, kami masih menyimpan perbuatan daging berupa amarah, keegoisan, perselisihan, dan kepahitan dalam hidup kami sehari-hari. Hari ini Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh area hidup kami yang paling rahasia ke dalam tangan-Mu. Kami mengaku bahwa dengan kekuatan kedagingan kami sendiri, kami tidak sanggup menghasilkan buah kekudusan. Kami butuh aliran dan limpahan kekuatan yang daripada-Mu saja. Kuasai pikiran kami, kuasai emosi kami, kuasai kehendak kami. Bentuklah kami setiap hari
agar karakter Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, semua itu tumbuh dengan lebat dan menjadi sebuah realitas dalam hidup kami yang benar-benar real, nyata. Baik itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapak, biarlah gerejamu di tempat ini boleh dipenuhi oleh orang-orang Kristen yang genuine, yang otentik, Kristen tanpa filter, yang hidupnya memancarkan kemuliaan Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami sepanjang minggu yang akan kami masuki. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan semua jemaat Tuhan yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus, bersama kita katakan amin.